Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas terkait kurikulum di Amerika Serikat. Disusun oleh kelompok 8 yang terdiri dari Elvina Indrastuti, Caesar Aziz Naziro, Kristianingsih, dan Firdaus Lateh. Pada pembahasan kurikulum di Amerika Serikat, ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, jenis-jenis kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Yang kedua, tujuan kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Yang ketiga, struktur pendidikan di Amerika Serikat. Yang keempat, mata pelajaran inti di Amerika Serikat. Yang kelima, desentralisasi kurikulum nasional. Yang keenam, variasi kurikulum. Yang ketujuh, perbandingan kurikulum internasional. Dan yang kedelapan, kesimpulan. Pada pembahasan poin pertama, ada jenis-jenis kurikulum di Amerika Serikat. Yang pertama, kurikulum formal dan informal. Formal merujuk pada kurikulum resmi yang disusun oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Sedangkan informal meliputi pembelajaran di luar kurikulum formal seperti kegiatan ekstrakurikuler, kunjungan lapangan, dan diskusi informal. Yang kedua, kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi merupakan nilai sikap dan keterampilan yang diajarkan secara tidak langsung melalui pengalaman sehari-hari di sekolah. Yang ketiga, kurikulum jarak fisik. Kurikulum jarak fisik merupakan kurikulum yang disusun untuk pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, kurikulum nol. Kurikulum nol merujuk pada penghapusan kurikulum formal dalam situasi tertentu. Selanjutnya, tujuan kurikulum. Ada 5. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dalam kearagaman. Yang kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga, untuk membantu pengembangan individu. Yang keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan yang kelima, untuk mempercepat kemajuan nasional. Selanjutnya ada struktur pendidikan. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau early childhood education. Biasanya untuk anak usia 3-5 tahun fokus pada pengembangan sosial, emosional, dan kognitif. Yang kedua, sekolah dasar atau elementary school. Biasanya untuk anak usia 6-11 tahun fokus pada mata pelajaran inti seperti bahasa Inggris, matematika, sains, dan studi sosial. Yang ketiga, sekolah menengah pertama atau middle school. Biasanya untuk anak usia 11-14 tahun. Transisi antara anak sekolah dasar dan sekolah menengah atas dengan fokus pada eksplorasi minat dan bakat siswa. Yang keempat, sekolah menengah atas atau high school. Biasanya anak usia 14-18 tahun persiapan untuk perguruan tinggi atau dunia kerja dengan pilihan mata pelajaran yang lebih luas. Yang kelima, perguruan tinggi atau universitas. Pendidikan tinggi setelah sekolah menengah atas menawarkan program sarjana, pascasarjana, dan doktor. Mata pelajaran inti. Yang pertama, bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ada membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Yang kedua, matematika. Dalam matematika ada aritmatika, aljabar, geometri, dan kalkulus. Yang ketiga, sains. Dalam sains ada biologi, kimia, fisika, dan ilmu bumi. Yang keempat, studi sosial. Dalam studi sosial ada sejarah, pemerintahan, ekonomi, dan geografi. Desentralisasi kurikulum nasional. Pertama, tidak ada kurikulum nasional yang seragam di Amerika Serikat. Kedua, setiap negara bagian memiliki
otoritas untuk menentukan kurikulumnya sendiri. 3. Hal ini memungkinkan variasi dalam kurikulum dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Variasi kurikulum. Pertama, banyak pilihan mata pelajaran di luar mata pelajaran inti. Kedua, sekolah mungkin menawarkan program khusus seperti program seni pertunjukan atau program magnet. 3. Siswa dapat memilih mata pelajaran berdasarkan minat dan bakat mereka. Perbandingan kurikulum internasional. Pertama, Amerika Serikat, desentralisasi, fokus pada keterampilan dasar dan kesiapan perguruan tinggi. Kedua, negara maju lainnya seringkali lebih terpusat dengan penekanan pada penguasaan konten dan pemikiran kritis. Ketiga, negara berkembang biasanya berfokus pada literasi dasar dan numerasi dengan sumber daya yang lebih terbatas. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, kurikulum pendidikan di Amerika Serikat terdesentralisasi dan bervariasi. Yang kedua, ada fokus pada keterampilan dasar dan kesiapan perguruan tinggi. Yang ketiga, tes standar nasional digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Yang keempat, siswa memiliki pilihan dalam mata pelajaran yang mereka ambil. Yang terakhir, sistem pendidikan Amerika Serikat terus berkembang dan beradaptasi. Sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.